Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Ini abang ketua ini ya, abang ketua Masjid Agung ya, di Kota Sorong ini, yang saya hormati beserta semua jajarannya, Pak Dandrem beserta semua pejabat TNI Polri yang hadir, para bupati kalau ada yang hadir, ada 2 bupati yang muslim ya, Bupati Raja Ampat sama Bupati Sorong Selatan, para ulama, para pimpinan organisasi keagamaan, termasuk pimpinan perguruan tinggi Islam, ada IAIN, ada Universitas Muhammadiyah Al-Amin, ada apa satu lagi, Uni Muda ya, wah ada 3 ya, serta para anggota DPR yang hadir ya, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, para jamaah hadir bersama saya juga. Ini saya ajak Pak Ketua MUI Provinsi Papua, Ustadz Payage ya, Ustadz Payage bisa dimanfaatkan juga beberapa hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, patut kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan berkah, taufik, inayah dan maghfirahnya, sehingga hari ini kita bisa berada di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan ibadah Jumat secara berjamaah sekaligus bersiraturahim sebagai wujud memperkuat ukhuwah Islamiyah kita. Sahabat dan salam senantiasa juga kita sanjungkan kepada Nabi Allah Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang akan mendapat syafaatnya nanti, amin ya rabbal alamin. Bapak ya, saudara sekalian, para jamaah yang saya hormati, hari ini saya mendapat 2 kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama, saya pertama menginjakan kaki di Kota Sorong dalam kapasitas sebagai penjabat gubernur Provinsi Papua Barat Daya, provinsi yang ke-38 di dalam negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebahagiaan yang kedua, saya bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat untuk pertama kali dalam posisi sebagai penjabat gubernur di Kota Sorong bersama Bapak Saudara sekalian ya, jadi ini kebahagiaan yang tidak ada taranya, yang tidak pernah saya bayangkan, dan alhamdulillah hari ini bisa terjadi. Ini semua karena ridho perkenaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak pernah punya rencana jadi pejabat gubernur, karena untuk menjadi penjabat gubernur syaratnya itu harus eselon 1, sementara saya hanya jadi asisten di pemerintah Provinsi Papua eselon 2. Jadi kalau saya mau jadi pejabat gubernur, saya harus dilantik dulu jadi pejabat eselon 1 di Jakarta ya, kecuali kalau saya sekda, itu mungkin saya ada rencana juga mau jadi pejabat gubernur, tapi saya bukan sekda, saya hanya asisten sekda ya, yang membidangi bidang perekonomian dan kesra di pemerintah Provinsi Papua. Setelah 7 tahun jadi kepala Bapeda di Provinsi Papua, kemudian menjadi asisten sejak tahun 2019. Jadi tidak pernah ada
mimpi, ya mimpi mungkin ada ya, tapi keinginan untuk menjadi pejabat gubernur itu tidak. Saya punya cita-cita hanya jadi sekda saja. Dan mungkin Bapak Saudara sekalian sudah pernah ikuti juga di media massa, saya memang dipromosikan menjadi sekda di Provinsi Papua Selatan. Ya, nama-namanya sudah dikeluarkan di koran. Gubernurnya si A, sekdanya si B. Gubernurnya si B, sekdanya si C. Gubernurnya si D, sekdanya si E. Tapi ternyata kalau Allah berkehendak, ya, kun fayakun, jadi maka jadilah. Dengan waktu yang singkat tidak jadi sekda, tapi jadi pejabat gubernur. Ini suatu kesyukuran, tetapi sekaligus juga menjadi beban, karena saya satu-satunya dari 4 pejabat gubernur yang muslim, ya. Karenanya saya akan berusaha untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, ya, bekerja keras, bekerja dengan cerdas, bekerja dengan tuntas, tapi yang terpenting adalah bekerja dengan ikhlas. Karena dengan begitu saya yakin bahwa tanggung jawab ini akan bisa kita selesaikan. Yang kedua, saya juga berkeyakinan bahwa saya tidak mungkin bisa melaksanakan semua tugas itu tanpa dukungan partisipasi dari semua pihak, ya. Karenanya saya senang, ya, sejak tadi Pak Dandrem ada terus, jadi berarti Pak Dandrem sudah sekufu ini, Pak. Ya, kita sudah sepaham bahwa ini tanggung jawab negara, harus kita sukseskan. Teman-teman juga yang DPR, ya, baik di wilayah kota, kabupaten se-Papua Barat Daya maupun dari Provinsi Papua Barat, dapilnya adalah dapilnya di sini. Begitu juga mungkin teman-teman dari ASN yang ada di sini. Ini saya ajak, mari kita bersatu, ya, karena dengan bersatu kita akan kuat, ya. Jadi orang kuat karena tong satu, ya. Itu tagline saya di sini, ya. Jadi kita orang kuat karena tong satu. Kalau kita banyak-banyak, kita beda-beda pendapat, tidak bisa kuat. Ya, ini tugas berat karena saya harus meletakkan dasar fondasi untuk membangun suatu pemerintahan yang banyak harapan, ya. Orang semua mengharapkan provinsi itu akan membuat perubahan yang mendasar. Rakyat sudah tidak sabar melihat provinsi itu memang betulkah bikin bermanfaat atau tidak, menjadi manfaat bagi banyak orang atau tidak. Itu tanggung jawab kita, ya. Kemudian yang kedua, ya, saya juga tadi sudah tanya-tanya tentang Masjid Raya ini. Ya, dulu pernah saya ke Sorong sini, malah pas hujan banjir. Ya, mungkin sekarang sudah tidak banjir karena sudah agak tinggi gitu, ya. Tapi saya memberikan apresiasi, penghargaan kepada umat di kota Sorong ini, ya, yang tadi sudah dilaporkan, ternyata kontribusinya luar biasa untuk membangun ini. Ya, sejak kemarin sebelum sampai di sini, saya memang sudah tanya-tanya itu. Ya, karena kalau provinsi harus ada masjid raya, ya. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Ketua, akan kita tindak lanjuti, ini cocok untuk jadi masjid raya. Kalau sudah jadi masjid raya, berarti menjadi tanggung jawab juga provinsi, pemerintah provinsi Papua Barat Daya, ya. Nah, jadi nanti kita akan tindak lanjuti bersama. Saya harapkan, ya, bekerjasama, partisipasi semua pihak, ya, untuk menyelesaikan masjid ini. Ya, mudah-mudahan sebelum saya selesai tugas sudah bisa tuntas begitu, lebih bagus, ya, supaya ada ikon bagi provinsi Papua
Baradaya. Ya, begitu juga nanti kita akan lihat juga teman-teman yang Nasrani mana yang mau kita jadikan ikon yang tingkat provinsi, ya. Yang Katolik juga begitu, katedralnya itu ya supaya ada kelihatan kebersamaan kita di provinsi baru yang baru kita bangun ini. Ya, kemudian Bapak Ibu sekalian, saya juga mohon dukungan partisipasi semua pihak untuk membantu saya dalam melaksanakan tugas ini, karena ini tugas ini harus cepat-cepat begitu. Jadi mungkin caranya agak berbeda dengan sebelumnya, ya. Jadi tadi saya sudah bilang juga sama para bupati, saya tidak mau duduk-duduk saya di kantor begitu, ya. Rapat tidak harus di kantor, rapat mari pergi di pasar sana, rapat di sana, lihat di sana. Rapat itu pergi di sekolah sana, lihat di sekolah sana, ya. Rapat itu pergi ke pesantren, ya. Rapat itu pergi ke kampus, ya, supaya kita bisa lihat dan kita bicarakan di situ. Bukan kita duduk dengan laporan saja di meja, ya. Jadi ya mungkin karena saya latar belakang sudah lama jadi kepala Bapeda, ya, 7 tahun di Papua jadi kepala Bapeda, jadi cara kerjanya itu yang oleh karena itu sekali lagi mohon dukungan, ya, yang bisa bekerja sama kita kerjasama, kalau yang tidak bisa kita tinggalkan, ya. Jadi ini perahu ini tetap jalan, jadi yang mau punya visi yang sama mari kita naik satu perahu, tapi kalau tidak punya visi yang sama mau lambat-lambat mau menghambat kita kasih tinggal karena masih banyak orang lain, ya. Saya sudah bilang juga pejabat-pejabat juga begitu nanti. Nah, ya, 3 bulan, setiap 3 bulan karena saya waktu singkat, saya bukan 5 tahun menjabat di sini, ya, paling maksimal sampai dengan pilkada pemilu, ya. Pemilu nanti bulan November, ya. Jadi tiap 3 bulan saya evaluasi. Kalau tidak bisa ikut irama, berarti saya amputasi, ya. Mumpung saya diberi kewenangan, tidak ada DPR juga, belum ada DPR, ya, jadi saya bekerja sendiri, nanti izin dari Kementerian Dalam Negeri setuju, ya, jadi kita mau tampung, ya, sekali lagi yang kita mau tampung di pemerintahan ini orang-orang yang betul-betul punya kemauan, punya komitmen untuk maju, punya kapasitas, punya kapabilitas, ya, punya kompetensi. Jadi kalau yang tidak punya ya kita tinggalkan. Saya yakin di Sorong dan sekitarnya ini, Sorong Raya ini banyak orang-orang pintar, ya. Di Papua ini terkenal kalau Sorong ini sudah banyak yang hebat-hebat. Jadi berarti stok banyak. Jadi kalau yang tidak bisa ya kita tinggalkan. Tadi saya sudah sampaikan kepada semua yang hadir dalam pertemuan di situ. Ya, akhirnya saya harap kepada umat semua, umat Muslim, untuk harus menjadi pelopor untuk menjaga ketentraman, kedamaian di sini, ya. Karena tugas kita itu umat Islam itu sebenarnya visi kita itu hanya 3 saja, Pak, ya. Visi yang pertama kita sudah sepakat wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, bahwa kita akan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Kalau menjadi rahmat, kehadiran kita itu menggenapkan, ya. Jadi kalau ada acara kita datang, orang semua senang. Tapi kalau kita tidak datang, itu orang bertanya, ya, di mana ini Pak, ya, di mana Pak Payage, di mana Pak Abu. Orang bertanya kalau memang kita menjadi rahmat. Tapi kalau tidak menjadi rahmat, kita datang dan tidak datang tidak direkeng, tidak diperhitungkan, orang tidak merasa hilang, ya. Jadi kita masing-masing bisa ukur diri masing-masing, ya. Kalau di jamaah ini kalau ada yang tidak datang, kalau ada yang tanya berarti kita rahmat. Tapi kalau ada yang bilang diam-diam saja tidak tanya-tanya juga, berarti kita harus introspeksi diri kita. Begitu juga di komunitas yang umum, begitu juga kehadiran kita ditanya atau tidak, ya. Kalau dalam pertemuan misalnya tadi orang tanya Pak Dandrem di mana, kok Pak Dandrem tidak kelihatan, berarti Pak Dandrem rahmat.
Tapi kalau pada Andrem tidak datang kemudian tidak ada yang tanya, wah itu dipertanyakan juga itu. Ya, tapi tadi orang tanya-tanya pada Andrem semua kenal gitu ya. Yang kedua, tugas kita sebagai pribadi muslim yaitu kita harus menunjukkan uswatun, ya, keteladanan kita. Kita harus tampil sebagai teladan. Jangan menunggu yang lain. Masing-masing kita punya tanggung jawab menunjukkan keteladanan. Yang terbaik itu ini, yang benar itu ini. Nah, itu tugas kita, Pak. Karena Rasulullah itu kita tetapkan sebagai suri teladan kita. Maka tanggung jawab kita masing-masing harus menjadi teladan juga untuk umat-umat yang lain, untuk manusia, untuk semua yang ada di muka bumi ini. Dan yang ketiga, yang paripurna, yang selalu kita ucapkan di akhir doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Keselamatan kita dunia akhirat dan terhindar dari api neraka. Itu tujuan hidup kita, itu di umat Islam itu. Ya, karenanya kalau itu semua kita wujud nyatakan, maka pasti umat Islam akan menjadi mercusuar, ya, menjadi cahaya yang terus dilihat. Tapi kalau kita yang mungkin kacau, ya, kita yang suka mabuk, kita yang suka melakukan tindakan-tindakan yang di luar aspek-aspek kemanusiaan, ya, apalagi yang sudah dibilang teroris segala macam, nah, itu akan mencemarkan, ya, kredibilitas keislaman kita. Oleh karena itu, karena sekarang pejabat gubernurnya juga muslim, saya mengajak mari kita tunjukkan bahwa kita akan menjadi rahmat bagi semua, dan kita doakan semoga semua yang kita lakukan ini mendapat berkah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, ya. Saya baru beberapa jam di Kota Sorong ini sebagai pejabat gubernur Papua Barat Daya. Insya Allah nanti kita akan berlanjut lagi, tapi saya juga punya rencana Pak Ketua, saya juga akan safari juga ke semua masjid yang ada di sini, ya. Jadi tiap Jumat saya mau pindah-pindah masjid begitu, biar saya tahu semua keadaannya, ya, kondisinya. Nah, Pak Sekda saya sudah bilang tiap hari Minggu kau harus pindah-pindah gereja, ya. Jadi kita dua punya tugas itu, Pak Danrem, kita pindah-pindah gereja, dia pindah-pindah gereja, saya pindah-pindah masjid, ya, supaya kita tahu semua apa yang terjadi di akar rumput. Dan kemudian yang kedua membangun trust, ya, membangun kepercayaan, membangun hubungan emosional di antara kita. Saya selalu terbuka, ya, kapan saja kalau ada soal-soal, ya, Pak Ketua silahkan bisa berkomunikasi, ya, dengan saya, dan dalam waktu dekat nanti segera saya juga akan susun kabinetnya, ya, supaya segera kita berlari, tidak bisa lagi jalan-jalan, karena kita yang terakhir, ya, provinsi yang terakhir itu 38 kita, yang 3 sudah mulai, jadi kita baru mulai hari ini, ya kita akan percepat, ya. Syukur-syukur kalau bisa melampaui yang 3 itu, ya. Fastabiqul khairat ini, berlomba-lomba untuk kebaikan, itu akan kita terapkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan memberkahi kita semua. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebagai tanda komitmen saya untuk Bapak Ibu sekalian, ya, walaupun baru mulai bertugas ini Pak Abu, tapi tadi disebut-sebut ada yang sudah sumbang-sumbang, jadi, ya, jadi hari ini
Saya secara pribadi ya akan memberikan sumbangan ya, untuk sebagai spirit ya, semangat bagi kita 50 juta ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Jumat tanggal 16 ya, Desember 2022. Kehadiran saya pertama kali di Kota Sorong dalam kapasitas sebagai penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya. Saya bersyukur berkesempatan untuk sholat berjamaah, sholat Jumat berjamaah dengan semua jamaah di Masjid Raya Kota Sorong, Masjid Agung Kota Sorong, yang insya Allah nanti akan kita kembangkan menjadi Masjid Raya Kota Sorong. Masjid Raya Provinsi Papua Barat Daya maksud saya ya. Jadi ini adalah suatu kebahagiaan. Tadi saya sampaikan ada 2 kebahagiaan yang saya dapatkan hari ini. Pertama, saya menginjakkan kaki di Kota Sorong dalam kapasitas sebagai penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya. Dan yang kedua, saya bisa menginjakkan kaki di masjid ini dalam melaksanakan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan ini menjadi berkah ya, dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala untuk memulai aktivitas tugas saya sebagai penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya. Saya merasa bahagia dan memberikan apresiasi kepada umat muslim ya, dan saya minta untuk mari bersama-sama dengan komponen umat yang lain menjaga ketentraman, keamanan di Kota Sorong sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat Daya dan juga di lingkup cakupan wilayah Provinsi Papua Barat Daya, sehingga pembangunan bisa kita laksanakan dengan optimal dan harapan masyarakat untuk adanya perubahan sebagai wujud nyata dari adanya Provinsi Papua Barat Daya dapat kita wujud nyatakan bersama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Bapak PJ Gubernur Papua Barat Daya. Walaupun beliau baru tiba di Kota Sorong, tapi alhamdulillah sudah menyempatkan diri untuk sholat Jumat bersama jamaah dan kemudian melihat kondisi Masjid Agung Al-Akbar. Dan yang terpenting lagi adalah yang membuat kami bahagia, komitmen beliau yang akan meningkatkan status Masjid Agung Al-Akbar ini akan menjadi Masjid Raya Provinsi Papua Barat Daya. Nah, harapan kami semoga dengan adanya peningkatan status tersebut, insya Allah proses percepatan pembangunan Masjid Raya Al-Akbar Sorong ini bisa segera terwujud dalam masa kepemimpinan beliau. Baik, bismillahirrahmanirrahim, saya atas nama panitia pembangunan Masjid Agung Al-Akbar tak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya ingin mengajak kepada seluruh jamaah baik yang ada di Kota Sorong maupun yang tersebar di Sorong Raya dalam cakupan Provinsi Papua Barat Daya dan seluruhnya tanah Papua untuk mari kita menyisihkan sebagian rezeki yang kita miliki untuk menyumbangkan dan didonasikan dalam rangka penyelesaian pembangunan Masjid Agung Al-Akbar yang kita cintai. Sekali lagi kami berharap Bapak Ibu bisa berpartisipasi dan insya Allah Allah akan membalasnya dengan pahala yang berlipat di kemudian hari. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli baju yang baru. Papua Barat Daya harus maju bersama pemimpin yang baru. Amin. Tambah satu lagi. Siang-siang makan urap, rasanya sangat sedap. Kami warga Papua Barat Daya berharap Bapak Dr. Muhammad Musa'ad menjadikan kami sejahtera dan beradab. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak pejabat gubernur yang saya hormati, mungkin inilah sholat perdana Bapak di sini dengan melihat kondisi masjid yang ada ini. Tadi kalau tidak salah dari salah satu panitia pembangunan maupun pengurus masjid menyampaikan laporan singkat tentang kondisi keuangan masjid. Dengan kondisi yang ada ini kami sudah membangun mencapai 40%. Ya tentunya kami juga tidak mau memaksakan kehendak kepada Bapak Gubernur, tapi tiada salahnya setelah menyusun perangkat daerah dan ya struktur organisasi yang ada, mungkin termasuk di dalamnya juga tadi 100 hari katanya harus menyelesaikan persoalan
menyangkut dengan perangkat-perangkat daerah 100 hari dan tugas-tugas pengabdiannya. Oleh karena itu salah satunya mungkin menyangkut sektor keagamaan, tiada salahnya juga dalam 100 hari perubahan status juga mungkin menyangkut dengan Masjid Raya ini, Masjid Agung Al-Akbar ini akan berubah status sebagai Masjid Raya nanti juga merupakan kewenangan dari pejabat gubernur juga, salah satunya di situ. Jadi setelah menyusun perangkat daerah, mungkin menyangkut dengan masalah perubahan status, ya mungkin kami serahkan sepenuhnya kepada, dalam hal ini Kementerian Agama tentunya berkoordinasi dengan kepala daerah, dalam hal ini Bapak sebagai pejabat Gubernur Papua Barat. Saya kira itu, dan kami dari jamaah yang ada ini menyiapkan Al-Qadar seadanya untuk kita makan siang bersama, tapi sebelumnya Bapak tentunya memberikan arahan singkat kepada kami, wejangan kepada kami, ya tentunya menyangkut dengan masalah keumatan. Dan kami pada prinsipnya umat Islam di Kota Sorong ini mendukung sepenuhnya kepemimpinan Bapak selama kurang lebih mungkin menjadi pejabat sampai dengan selesai, tetap kami berikan dukungan penuh kepada Bapak. Tinggal kalau yang menyangkut dengan masyarakat-masyarakat yang tentunya punya karakteristik yang berbeda-beda, saya yakin dan percaya bahwa Bapak ini adalah salah satu, tadi Pak Lambert mau mengatakan bahwa perancang Otsus adalah Bapak pada tahun 2021 setelah menjadi dosen, termasuk salah satu perancang Otsus. Oleh karena itu, kalau menyangkut dengan hubungan kemasyarakatan dengan masyarakat OAP, baik itu di pegunungan maupun di daerah pesisir, saya yakin dan percaya bahwa Bapak pasti melaksanakan tugas dan pengabdiannya dengan baik untuk mengadakan pendekatan persuasif dengan warga masyarakat yang ada di Papua Barat ini. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan mudah-mudahan pejuang ulama sama-sama dimaafkan waktu apa pembahasan undang-undang Otsus, kebetulan beliau datang di Yohan sama-sama di Pakoya waktu itu. Hotel Maria. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan ini bisa ingat Ya, dan dan spirit itu kita harus selesaikan. jadi Semua kekuatan, semua daya upaya harus kita kerahkan. Ya. Di depan ini juga ada depan ini Ada food festival sementara aja. ini ukurannya 32 meter 32 kan 32 diameter. Jadi menumbuhkan semangat menyumbang dari masyarakat muslim. Kita harus pasang kuba dulu. Nah, kuba ini nilainya berat 12 miliar. 12 miliar. Jadi mudah-mudahan karena ini kewenangan dari Masjid Raya ini ada di Pak Gubernur. Pertama itu nanti tanda tangan SK peningkatan status menjadi Masjid Raya, dan mudah-mudahan untuk realisasi kubahnya ini dalam jangka waktu ini. Siap. Ya, terima kasih. Sama-sama Bapak. Semuanya enak sekali. Alhamdulillah. Ya, bapaknya kan sudah Ya, habis berdoa ya, habis ini. Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya.
Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong.